Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi wa ummatihi. Walhamdulillahi rabbil alamin adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Majuan sini. Nih dekat papa. Bismillah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita harus beribadah? Harus nurut, harus tunduk, harus taat, harus patuh. Kenapa sih? Kayak harus sholat, ngaji, sedekah, zakat, gitu-gitu. Ya puasa, berbuat baik, jadi orang baik, jangan nyakitin orang. Nah kita belajar nih gitu. Sekarang udah bagian yang ke berapa? Kelima. Yang sekarang ini kita belajar bahwa ya karena kita ini pengen bersyukur gitu, pengen berterima kasih gitu. Kan ada orang yang nggak tahu diri ya. Bayangin misalkan dia datang minjem motor, dia datang nih minjem motor, terus dikasih gitu. Tapi motor kemudian digeletakin begitu aja, kotor, bensin juga nggak diisi. Kira-kira dia dipinjemin lagi nggak? Nggak bakal. Ada orang minjem buku, minjem buku ya gitu. Sedangkan buku ini nggak ada lagi gitu. Buku ini buku bacaan yang langka. Terus dia mesen nih ada tapi tolong jaga ya buku gua ya gitu. Jangan rusak. Ya tuh gua jaga. Nggak tahu dilipet-lipet, ditanda-tandain pakai stabilo. Buku orang tapi diakuin sebagai buku sendiri. Iya kalau buku sendiri dijaga, ini nggak dijaga. Terus lecek, bacanya ditekuk. Ada orang-orang yang begini nih, nggak menjaga, nggak bersyukur, nggak berterima kasih, nyakitin yang memberi, nyakitin yang minjemin. Harusnya kalau begini mulangin aja malu. Mulangin malu gak? Mestinya gitu. Tapi kalau udah ketutup mata hatinya gimana? Paling cuma maaf ya, bukunya lecek. Lucu gak sih gitu? Nah sedangkan hidup kita kan tiap hari mulangin loh. Tiap hari hidup kita ini mengulang dan mengulang. Kita ketemu lagi pagi, kita ketemu lagi siang, kita ketemu lagi sore, kita ketemu lagi malam, pagi lagi, siang lagi, sore lagi, malam lagi, pagi lagi. Lah kalau kemudian tiap hari kerjaan kita minjem pemberiannya Allah, dapat pemberiannya Allah, tapi nggak pernah berterima kasih, gimana? Harusnya kan nggak ada muka. Harusnya kita malu. Kemarin pagi nggak sholat subuh, mestinya malu hari ini. Kemarin nggak sholat duha, mestinya hari ini malu. Kenapa malu? Lah, gimana kemarin dipinjemin pagi kok. Terus kita nggak baca Quran kemarin, harusnya malu. Kenapa malu? Lah, gimana kemarin dipinjemin hari. Emang juga kalau belum kena penyakit, belum kena masalah, belum kena sakit gigi, belum kena sakit pusing, belum kena COVID, jangan sampai ya. Terus belum kena musibah, emang kayak nggak kenal Allah dah. Tapi masa sih harus nunggu disentil dulu, kan begitu ya? Masa harus nunggu di hukum dulu, harus diingetin dulu. Sampai sini paham gak? Ya, kita ketemu malam nih, ntar malam. Semalam kita ketemu gak? Ketemu malam kan? Terus kita terima kasih gak sama Allah? Nah kalau kita terima kasih sama Allah semalam sebelum tidur kita baca Al-Mulk. Baca gak semalam? Ayo. Langsung tidur.
Papa sama mama baca di sholat. Jam 9:30 sholat malam, baca Al-Mulk. Nah kalau kita nggak baca Al-Mulk semalam, terus ntar malam minjem lagi kan, minjem malam lagi kan, paham gak Dedek? Gimana? Hah? Iya kan dipinjemin malam nih, malam kita jadi bisa tidur, dikasih rasa ngantuk. Punya siapa sih itu? Punya Allah kan? Terus kita tidur di kasur siapa? Kasur Allah. Di tempat tidur siapa? Tempat tidurnya Allah. Di kamarnya siapa? Di kamarnya Allah, bukan kamar kita. Rumah siapa? Rumahnya Allah. Di kampung siapa? Kampungnya Allah. Di kota Tangerang, kotanya siapa? Kotanya Allah. Provinsi Banten, provinsinya siapa? Provinsinya Allah. Di negara Indonesia, negaranya siapa? Negaranya Allah. Bumi ini bibunya siapa? Buminya Allah. Nah kita minjemkan malam. Dikasih nggak? Dikasih. Digangguin nggak sih tidur? Enggak. Direcokin nggak tidur? Enggak. Nah, ntar malam kita datang lagi malam. Nah kalau kita nggak bersyukur, malu nggak? Assalamualaikum, gitu. Kayak gitu loh. Kayak gitu. Assalamualaikum, salam. Pinjem motor dong. Loh, atau yang punya gimana? Kemarin aja motor gua lo rusakin. Kemarin motor gua lo nggak isiin pulsa. Isi apa? Bensin. Spionnya pecah. Nggak gitu lah. Kalau kita nggak dipinjemin lagi pagi, nggak dipinjemin lagi siang, nggak dipinjemin lagi sore, nggak dipinjemin lagi malam, berarti apa? Mati. Jadi pertemuan yang kelima ngingetin bahwa kita ini harus bersyukur. Kenapa sih kita harus ibadah? Tanda terima kasih kita sama Allah. Kenapa kita harus nurut sama Dia? Suruh duha, suruh sholat zuhur, suruh asar, maghrib ya maghrib, isya ya isya, subuh ya subuh. Daripada kemudian kita dianggapnya nggak bersyukur, gimana? Coba ya, kita minjem buku kesayangan punya sahabat kita, atau minjem handphone dah. Buku dulu dah ya. Nah begitu kita minjem buku, dia bilang, ini buku tinggal satu-satunya, gue sayang banget, jangan sampai hilang ya gitu. Terus kita bacanya hati-hati gitu, tangan juga nggak boleh keringetan itu, takut rusak buku orang gitu. Sampai kemudian akhirnya kita pulangin buku itu dalam keadaan apa? Kita kasih pita merah, kita masukin ke kotak yang mewah. Terus kita tambahin coklat, tambahin bolu, tambahin kopi gula aren, dibungkus. Kita kasih anduk kecil, ya. Terus kita pulangin dalam keadaan dibungkus kayak gitu loh, ya. Kasih kembang-kembangan, paham ya? Kasih busa apalah gitu yang bagus. Itu yang punya bakal seneng nggak? Seneng banget. Mulanginnya cakep banget. Loh, kok buku saya kayak nggak pernah dibaca? Baca, udah habis. Gila nggak ada leceknya. Gila nggak ada apa? Tekukannya. Beneran dibaca? Baca kok. Ini isinya dikasih tahu sih. Oh, seneng nggak? Nah kalau udah seneng begitu, boleh minjem yang lain nggak? Boleh. Terus orang minjem sepeda, sepedanya dicuci. Tadinya remnya jelek dibetulin. Minjem motornya dicuci. Ada yang rusak dibetulin. Spionnya retak digantiin. Pulang bensinnya penuh. Kira-kira orangnya seneng gak dipinjem tuh? Malah dia nanya kan, kapan mau minjem lagi gitu. Kenapa? Kalau dipinjem sama lo mah enak. Motor gua rapi, asik kan? Orang dipinjemin rumah setahun penuh, setahun dipinjemin rumah, nggak bayar. Terus begitu setahun berakhir, pergi aja. Selama setahun nggak pernah nyetor muka, selama setahun nggak pernah datang, selama setahun nggak pernah terima kasih, selama setahun ini nggak ada gitu loh ingetnya.
sama yang minjemin kontrakan, padahal nggak bayar. Udah begitu pergi aja. Aneh nggak? Aneh nggak? Aneh. Nah, kalau bisa anak-anaknya papa dan semua yang mendengar, jangan sampai disuruh-suruh kalau sholat, ya kan? Alhamdulillah Kak Kumi hebat banget, anak-anak papa juga hebat banget. Belum waktunya sholat udah pada siap. Suka tuh papa tuh, suka banget, demen banget. Tuh hati kayaknya gunung gede ya, tapi hati papa kayaknya lebih gede gitu dari gunung. Ya itulah rasa terima kasih gitu kan. Hah? Kita dikasih waktu oleh Allah, nah waktunya dihias gitu. Seperti tadi buku dihias, ini waktu ini dihias. Dihias apa? Dengan sholat fardu, dihias dengan sholat sunnah, dihias dengan ngaji-ngaji. Nanti Allah minjemin paginya lagi dengan lebih enak lagi. Allah senang gitu loh minjemin. Kenapa? Aku senang minjemin Aisyah. Kenapa? Aisyah selalu ingat sama aku. Lucu kan? Kita dikasih pagi hari, tapi pagi harinya kita nggak ada zikir, nggak ada ingatnya sama Allah, nggak ada zikir, nggak ada taunya sama Allah, nggak ada zikir, nggak terima kasihnya sama Allah, nggak ada zikir, nggak datang ke Allah, nggak ada zikir. Pokoknya blas nggak ingat. Tahu-tahu siang, pagi lewat, tahu-tahu siang. Itu seperti pencuri kita. Memang pernah ada yang bilang, ya Allah aku minjem siangmu, ada? Nggak ada. Aku pinjam soremu, ada? Nggak ada. Aku pinjam malammu, ada? Aku pinjam besok pagimu, ada? Aku minta, bukan minjem, aku minta pagimu, siangmu, soremu, malammu, ada? Nggak ada. Kalau orang nggak zikir, nggak ada. Kalau orang zikir ada, asbahna, kalau pagi kan. Kalau sore amsayna, aku pinjam pagimu, aku minta pagimu, aku bersyukur atas pagimu, aku berterima kasih atas pagimu, aku masuk pagi ini karena dirimu. Kalau kita zikir dan belajar tentang zikir, kita jadi tahu. Oke lah bahasa Indonesia aja lah. Ya Allah ntar siang mau masuk siang nih, jangan sampai saya nggak boleh masuk. Itu bahasa Indonesianya. Ya Allah nanti sore nih, jangan sampai aku nggak ngelihat sore. Banyak loh bang orang yang nggak ngelihat sore. Dia naik motor, kena gajlukan, matanya kena kecelakaan, buta, nggak bisa ngelihat sore. Tadi tuh bayangin ada orang ngontrak, gitu ya. Ada orang ngontrak, kemudian setahun nggak pernah balik, nggak pernah berkunjung, nggak pernah silaturahim, nggak pernah datang, nggak pernah terima kasih, ketemu nggak nyapa, aneh kan? Dikasih pinjem kok. Udah gitu begitu selesai setahun pergi aja. Lucu kan? Kita ini lucu kan? Kita dikasih mata pergi aja, nggak terima kasih sama yang ngasih mata. Dikasih kuping pergi aja. Dikasih mulut pergi aja. Nah, supaya nggak dihitung begitu gimana? Mata pakai baca Quran, telinga dengerin Quran, mulut baca Quran. Asik kan? Itu loh. Ya ada yang dikembaliin lah ke Allah gitu loh. Sisanya apa? Ya nonton drama Korea. Sisanya apa? Ya ngelihat alam. Sisanya apa? Ya dipakailah buat hidup gitu loh. Silakan tapi jangan lupa gitu loh. Sama Allah jangan lupa. Nah sekarang bayangin. Kita dikasih pinjaman nih kontrakan. Tapi setiap minggu kita bikin nasi goreng. Terus kita kirim ke rumah ibu kos. Kita kirim ke rumah ibu yang ngasih kita kontrakan. Kita kirim ke rumah orang yang baik sama kita. Kita tahu dia orang kaya. Gak mungkin pemberian kita itu lebih enak daripada masakan dia. Tapi gak apa-apa lah, ini perhatian kita sama dia gitu loh. Minggu depannya bikin nasi uduk bagi dia. Minggu depan lagi bikin telur balado bagi dia. Pokoknya kita ingat sama dia. Terus kita sering datang ke rumahnya. Apa yang bisa saya bantu ya? Apa ya? Nggak ada, udah lo urusin anak lo aja. Ya kalau ada yang bisa saya bantu, kasih tahu aja ya. Segitu doang tuh, itu yang punya kontrakan seneng gitu loh. Atau kita rajin gitu. Assalamualaikum tante, waalaikumsalam. Itu saya lihat banyak tanamannya, boleh ya saya ikut nyiremin, ikut ngerawatin? Boleh. Terus dia ngelihat kita ngerawatin tanaman, atau
anak laki-lakinya nyuciin mobil punya dia gitu loh. Nah, kalau dia ada hajatan bantuin gitu. Nah, lihat nih, begitu pamit nih setahun. Assalamualaikum tante, waalaikumsalam. Tante, makasih ya om, makasih udah ngasih saya tempat tinggal setahun sama anak-anak, sama istri. Terima kasih banyak. Terus ini saya mau pamit. Mau kemana pamit? Gitu. Boleh pamit nggak? Nggak boleh. Kenapa? Kenapa nggak boleh pamit? Udah deket. Apalagi? Kenapa nggak boleh pamit? Kenapa yang punya kontrakan kok berat gitu ngasih? Orangnya baik. Apalagi? Apalagi? Nyenengin. Terus yang punya kontrakan nyaman. Dilihat nggak pernah kotor, bersih terus itu loh. Kan ada yang punya kontrakan sebel gitu loh. Kenapa? Karena ya mentang-mentang bayar misalkan. Kan bayar juga kalau nggak dirawat mah nggak bakal juga dikasih kontrak lagi. Apalagi ini nggak bayar. Sama Allah nih nggak bayar. Tadi kita tidur di tempat tidur siapa? Di kasurnya siapa? Bayar sama Allah? Enggak. Di kamarnya siapa? Di rumahnya siapa? Di kampungnya siapa? Kampung Ketapang, kampung siapa? Punya Pak Lurah? Bukan. Di kecamatan Cipondok, kecamatannya punya siapa? Satu kecamatan punya siapa? Ya Allah. Satu Indonesia, satu bumi punya siapa? Bayar nggak? Enggak, cuma nunjukin baiknya kita doang, masa nggak mau? Ya harus enteng. Ke Allah ini harus enteng. Kenapa? Ya udah itu terima kasih kita sama Allah lah, udah dikasih hidup itu. Bahkan bukan cuma hidup kan. Coba kalau kalian duduk nggak bisa berdiri lagi, kiamat. Kalian berdiri nggak bisa duduk lagi. Ada loh orang nggak bisa duduk, keseleo. Aduh, kiamat itu. Ada orang tidur bisa bangun lagi, ada? Banyak. Tapi ada nggak orang tidur nggak bisa bangun lagi? Banyak juga. Diserang stroke saat tidur, diserang gagal ginjal saat tidur, diserang jantung saat tidur, atau tsunami misalnya, gempa bumi misalnya, atau kebakaran, bangun-bangun udah melepuh semua badannya. Lah kita bangun alhamdulillah. Masa ingat sama Allah enggak? Sholat subuh enggak? Itu sama dengan maling kita gitu kan. Kita mau karunia-Nya Allah, tapi gak pernah mau sama Allah. Mau kemana? Mau pergi, mau ke kota lain. Udah sih di sini aja. Ya tapi kalau di sini aja saya bingung nggak? Ya di mana lagi saya tinggal? Loh itu rumah yang kamu pakai itu udah buat kamu aja. Coba. Nah sebagai penutup ada lagi gitu. Apa ada lagi? Orang yang malah diusir. Ada nggak? Belum waktunya setahun nih. Baru 3 bulan aja udah diusir. Kenapa? Ternyata bikin onar. Bikin gaduh. Bikin rusuh. Ribut mulu sama tetangga kontrakan yang lain. Malah ngomongin yang punya rumah. Lucu gak sih? Mau dikasih kebaikan kok balas keburukan. Akibatnya apa? Diusir. Jangan sampai kita kemudian diusir. Jangan sampai kita dilaknat. Jangan sampai kemudian kita jadi orang dimarahin. Itulah gunanya ya. Dan itu diantara tadabbur juga suratul Fatihah ya kan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Supaya kita tuh jadi orang yang dapatnya kebaikan aja gitu. Nikmat aja. Ya. Ghairil maghdubi ya. Jangan sampai kemudian kita dimarahin, disebelin, dibenci.
Lah kalau dibenci sama mama aja repot, disebelin sama mama aja repot, bagaimana disebelin sama Allah? Betul nggak? Kalian disebelin nih kakak baik, saling nggak suka gitu, nggak enak hidup ya kan? Tapi kalau sama Allah, waduh lebih lagi mestinya gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Urusan kita nggak pernah berantakan, urusan kita nggak pernah hancur, urusan kita nggak pernah meleset. Banyak loh orang yang urusannya gagal, hancur, meleset, banyak. Nyetak buku 10.000, begitu udah kecetak ternyata kebalik, nah kan rugi. Rugi itu dolin. Ya apa rugi? Ternyata modal cetakannya misalkan modal boleh nyuri, nggak berkah, ya dimarahin lah sama Allah gitu kan. Ada nggak orang bikin kue bantet, bikin kue gagal? Ada. Ya kalau gagal karena ya gagal biasa nggak masalah lah, belajar. Tapi ada orang gagal karena digagalin sama siapa? Sama yang punya tuh nggak suka, jadi digagalin. Nah digagalin itu namanya maghdub, namanya dolin. Makanya kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Jangan sampai apa aja yang kita lakuin ini malah mengundang kebencian, mengundang kesengsaraan, mengundang penderitaan, mengundang penyakit. Jangan sampai. Pokoknya kalian, papa juga dan kita semua harus mikirin nih, Allah seneng gak ya? Allah suka gak ya? Allah inget gak ya? Nah, kenapa sih kalian mesti buru-buru kalau jam sholat gelar sejadah? Supaya dilihat sama Allah gitu loh. Ya Allah nih saya hadir gitu. Hah? Ntar nih pagi dikit kita baca Ar-Rahman, Waqiah, jangan sampai disuruh, baca aja gitu. Kenapa? Pengen dilihat sama Allah gitu loh. Aku hadir nih Allah, makasih ya udah minjemin pagi gitu. Yuk mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua yang sakit sembuh. Kita doain Agim, saya Ali, Ustadz Safi Antonio, dan semua guru-guru, semua kiai, semua ulama, semua habaib, semua masyayikh, para syekh, semua guru-guru ngaji, ustazah-ustazah, ibu-ibu nyai yang mendampingin para ulama, ya, semua guru dah, ya guru agama, guru yang bukan guru agama, siapa saja, ya yang sakit biar pada sehat. Termasuk siapa saja dah yang sakit biar pada sehat, yang kena COVID biar pada cepat negatif, dan yang nggak kena selamanya. Yang kena juga dan udah sembuh, sehat, negatif, nggak kena juga selamanya. Kayak papa nih jangan sampai kena selamanya. Keluarga kita juga jangan sampai kena selamanya. Amin. Dan juga jangan sampai kena semua nih, satu planet bumi jangan sampai ada yang kena musibah, bala, bencana, kebakaran, kerusakan, kecelakaan, tabrakan, kelumpuhan, kebinasaan, kebangkrutan, penyakit, kerugian, apalagi kejelekan, dosa, maksiat, kehancuran, dan semua hal yang dirasa nggak enak jangan sampai pada kena dunia dan akhirat, bala, musibah, bencana dunia dan akhirat, dan dari semua keburukan, kejahatan, kesalahan, kejelekan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah buat siapa lagi? Buat mereka yang belum menikah. Mudah-mudahan 2021 menikah. Iya, besok tanggal besok. Dan segera punya anak. Amin. Yang belum punya anak punya anak. Yang udah punya anak, anaknya pada nurut, pada dengar, pada taat, tunduk patuh, nyenengin. Anak-anaknya pada jadi orang besar semua, soleh-soleha semua, tinggi-tinggi semua, berotot, cakep, ganteng, cantik, banyak bisanya, banyak manfaatnya, banyak ilmunya, banyak pengaruhnya, gede pengaruhnya, kuat pengaruhnya, anak-anak keturunannya sampai akhir zaman, panjang-panjang umurnya, sehat badannya, mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, nggak ada yang sakit, nggak ada yang punya penyakit, ya, enak-enak hidupnya, banyak rizkinya, gampang nanti nikahnya, gampang punya anak keturunannya, gampang nanti nyari rizkinya, ya, sekolahnya, kuliah pada tinggi gitu insya Allah, kebiayaan sampai kapanpun, amin. Buat siapa lagi Al-Fatihahnya? Buat mereka yang nyari kerja biar dapat kerjaan, yang udah kerja biar pada langgeng dan naik terus karir dan jabatannya. Buat yang usaha, Al-Fatihah ini
Buat yang usaha, mudah-mudahan usahanya pada lancar, utangnya pada lunas, tagihan pada ketagih, ya. Terus usahanya manfaat buat orang banyak, selalu dijaga sama Allah, dikembangin, digedein, dibesarin, dimenangin, disuksesin, dijayain, dinaikin, digedein, diluasin. Insyaallah usahanya kemana-mana dah dalam keadaan penuh berkah dari ridha Allah. Buat siapa lagi? Buat yang bersedih supaya senang, yang susah supaya senang, bergembira, yang miskin supaya kaya, yang kaya tambah lagi kaya rayanya. Amin. Asal manfaat. Amin dunia akhirat. Buat yang lagi sakit gigi, Bang Hafiz, mudah-mudahan. Oh, Kak Wirda juga ya. Ya, Kak Wirda, biar pada bener giginya, nggak kena syaraf, cepat bisa dirapiin, dan insya Allah nyaman, nggak pakai koyok lagi selama-lamanya. Buat yang lagi pada belajar masak, mudah-mudahan jadi pada punya restoran, amin. Aisyah nih lagi pinter-pinternya masak, lagi rajin masak, mudah-mudahan punya restoran, amin, yang gede. Ya, sekalian nama perumahannya, sekalian nama kotanya. Kan Dede bilang begitu. Jangan cuma bikin toko, bikin kota. Canggih dah. Buat siapa lagi? Buat abang nih yang pengen jadi pemain bola, mudah-mudahan benar-benar jadi pemain bola luar negeri, amin. Bukan cuma tim PSSI, amin. Bahkan jadi punya klub, ya klub di luar negeri, Barcelona kayak, Real Madrid kayak, Liverpool kayak, apa kayak bang, amin. Insyaallah. Kakumi juga buku pertamanya, alhamdulillah luar biasa, papa bangga banget, seneng banget, dan mudah-mudahan ada buku yang kedua, buku ketiga, buku keempat dan seterusnya, ya bisa kemudian ngelewatin Kak Wirda, amin. Kak Wirda juga mudah-mudahan nanti dapat jodohnya yang saleh, yang Kak Wirda senang, dia senang, keluarga Kak Wirda senang, keluarga dia senang, dan pokoknya anak-anak papa semuanya jodohnya gampang, semua anak-anak Indonesia jodohnya gampang, jodohnya yang paling disenengin, dan sama-sama saling mencintai, sama-sama saling mengasihi, sama-sama saling menyayangi, dan punya anak turunan sampai turunan hari zaman, sehat semuanya, soleh-solehah semuanya, dan barokah semua hidupnya dunia akhirat. Buat yang belum pergi haji ya, Al-Fatihah berikut ini buat yang belum pergi haji, supaya pada bisa pergi haji. Yang belum pada umroh biar pada umroh. Apalagi? Utang udah ya, biar pada lunas. Apalagi? Yang mau berpergian, biar pada selamat pergi pulang, nggak bawa COVID, nggak menjadi OTG, nggak menjadi carrier, nggak jadi pembawa, ya selamat dah. Ya, dan mudah-mudahan pada patuh dengan protokol kesehatan. Buat para medis, biar pada nggak kecapean, ya. Terus juga biar terjaga dari COVID-nya juga, dan jangan sampai kena penyakit-penyakit lain, amin. Apalagi? Hah? Ya, yang punya cita-cita, impian, hajat, keinginan, doa, kabul semuanya, amin. Apalagi yang lagi pada punya ancaman ya, punya ancaman, punya tantangan, punya hambatan, punya rintangan, punya gangguan, mudah-mudahan dibackingin oleh Allah, dikawal terus sama Allah, amin. Dilindungin, dinyamani oleh Allah. Yang pendek umurnya biar panjang, yang wafat husnul khotimah, yang belum wafat nanti wafatnya husnul khotimah. Nggak ada siksa sakratul maut, nggak ada siksa kubur, nggak ada siksa nanti hari berbangkit, nggak ada siksa padang mahsyar. Ya kayak Pak Hari itu. Pak Hari biar begitu meninggalnya gampang loh. Enak kan, nggak pakai disiksa dulu tuh, sebentar doang. Masya Allah. Dan meninggalnya Pak Hari itu, Pak Hari Prabowo di Rut Petren, Allahu Akbar, dalam keadaan wudu, jaga wudu. Wih, itu mah sorga langsung tuh kayaknya, nggak mampir-mampir itu. Iya loh bener Pak Hari itu. Kan Papa jadi saksi ya. Pak Hari itu jaga wudu, bener-bener jaga wudu. Papa jadi saksi dah. Kalau sholat itu langsung aja sholat, nggak wudu lagi dia, pakai kaos kaki, langsung aja sholat. Nah waktu meninggal itu jaga wudu sholat duha. Masya Allah. Terus pas di kan nafas tuh,
Beliau syahadat, nggak pakai disuruh loh. Kan ada orang pakai disuruh nih. Ayo Pak, ayo Bu, la ilaha illallah. Wah, itu belum tentu baca tuh. Berat itu baca. Tapi Pak Hari baca. Amin. Kita semuanya husnul khatimah. Amin. Meninggal yang apa dah? Enak gitu ya. Di tempat yang baik, lagi ngerjain yang baik gitu. Insyaallah. Dan semuanya satu surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satupun keluarga besar yang ketinggalan di neraka, semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo mari kita baca suratul Fatihah. Dan buat semua hajat, impian, masalah, kesulitan semua orang masing-masingnya silahkan kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kemudian menjadi niat kita, doa kita benar-benar dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat Indonesia juga, mudah-mudahan Indonesia utangnya lunas. Dan Papa termasuk yang ngelunasin utang Indonesia. Amin. Papa jadi presiden Republik Indonesia 2024. Amin. Dengan menjadi presiden terbaik sepanjang masa, dengan menteri-menteri seluruhnya terbaik sepanjang masa, dengan seluruh masyarakat dan pemerintahan pusat dan daerah yang terbaik sepanjang masa. Nggak ada lagi peninggal Papa, ya, sebenarnya Papa yang lebih baik nanti dari Papa. Amin. Kerjanya jadi presiden ngaji mulu. Kerjanya jadi presiden ngajar mulu. Pokoknya Papa kalau jadi presiden cuman ngingetin sholat. Ntar menjelang Johor muncul, Indonesia sholat. Papa mah kalau jadi presiden jadi papa aja, papahnya Indonesia. Itu aja. Ayo, jangan lupa sholat duha gitu aja. Ntar baca Al-Mulk bareng se-Indonesia loh. Se-Indonesia baca Al-Mulk bareng. Wow, dipimpin presidennya. Mantap kan? Pagi-pagi baca Ar-Rahman bareng. Wih, satu Indonesia loh. Di gunung, di laut, di pantai, di pasar, di pabrik, di sekolahan, di madrasah, di pesantren. Semua satu Indonesia baca Ar-Rahman. Wih, coba. Apa nggak pada laku dagangannya itu? Nanti di zamannya Papa, Cina ngutang sama Indonesia, Amerika ngutang sama Indonesia. Betul nggak? Nanti ada telepon masuk dari siapa? Dari Presiden Singapura, Perdana Menteri Singapura. Ngapain? Mau minjem. Udah nggak usah minjem, bilangin bagi aja, kita udah kekayaan. Amin. Nanti di zamannya Papa nggak ada satupun orang miskin. Amin. Nggak ada satupun orang susah. Amin. Pembantunya orang Hong Kong, sopirnya orang Taiwan, security-nya orang Afrika. Asik nggak? Tukang masaknya orang Eropa, orang Prancis. Wih, keren. Oke nggak tuh? Satpam Hansip security orang Amerika. Wih. Ayo, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Ikutin Papa. Istajib du'aana ya Allah. Ayo. Kabulin doa kami ya Allah. Wujudin doa kami ya Allah. Penuhi harapan kami ya Allah. Sampaikan kami kepada cita-cita kami ya Allah. Sampaikan kami pada impian kami ya Allah. Selesaikan semua masalah kami ya Allah. Bayarin utang kami ya Allah. Sehatin badan kami ya Allah. Hajiin kami ya Allah. Rumahin kami ya Allah. Jamin kami ya Allah. Jauhin dari kami bala ya Allah. Dan doa-doa yang lain ya Allah. Istajib du'aana. Kabulin doa kami ya Allah. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Innaka antas sami'ul alim.
Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Innaka ala kulli syai'in qadir. Apa? Sesungguhnya engkau ya Allah maha kuasa, maha mampu. Innaka antar rahmanur rahim. Sesungguhnya engkau maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, maha mencintai. Innaka antallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'idz dzunubi was sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Asbahna wa asbahal mulku lillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Na'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Na'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Na'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Na'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala Nabi Muhammad.